Bismillah. Assalamualaikum sahabat. Proses pelunasan BP tahap pertama sudah dibuka dan akan ditutup pada tanggal 12 Februari 2024. Pada tanggal 5 Maret 2024, tahap kedua pelunasan dibuka sampai tanggal 26 Maret 2024. Perlu dipahami bahwa bila calon jamaah haji melewatkan tahap pertama atau tidak melakukan pelunasan, dia akan otomatis masuk list keberangkatan pada tahun berikutnya. Jadi, calon jamaah haji yang tidak melakukan pelunasan tahap pertama tidak punya kesempatan untuk melakukan pelunasan di tahap kedua, karena isi tabel calon jamaah haji tahap pertama dan kedua itu beda, kecuali yang mengalami gagal sistem di tahap pertama. Nah, pelunasan BP kan syaratnya harus lulus istoah kesehatan. Bagaimana kalau sampai tanggal penutupan tahap pertama pelunasan BP, hasil pemeriksaan tes istoah belum keluar sehingga tidak bisa melakukan pelunasan? Sahabat, ikuti video ini sampai selesai ya, agar paham, tenang, tidak risau menjalani proses persiapan haji. Tahap pelunasan BP setiap tahun dilakukan minimal 2 tahap, kecuali ada kondisi khusus seperti tahun 2022. Kementerian Agama akan mengeluarkan tabel para calon jamaah haji yang bisa melakukan pelunasan di setiap tahap. Ada beberapa golongan calon jamaah haji yang masuk dalam tabel pelunasan tahap pertama. Golongan pertama adalah jemaah haji yang masuk alokasi kuota keberangkatan pada musim haji tahun ini, termasuk jemaah haji yang sudah melunasi BP tahun lalu atau lunas tunda. Jemaah haji lunas tunda harus membayar selisih BP bila ada kenaikan dibanding tahun lalu dan harus melakukan pemeriksaan kesehatan lagi tahun ini meskipun tahun lalu sudah lulus istitoah. Bila tahun ini dinyatakan tidak lulus istitoah sementara, maka keberangkatannya ditunda. Bila tidak lulus istitoah kesehatan, porsi keberangkatannya bisa dialihkan kepada ahli warisnya, sehingga ahli warisnya bisa langsung berangkat tahun ini. Tentu saja ahli warisnya juga harus lulus istitoah kesehatan juga. Mengenai kriteria lulus istitoah kesehatan haji, sudah ada videonya di channel ini ya, silahkan ditonton. Jamaah haji lunas tunda tetap harus mendatangi bank dan Kemenak meskipun tidak perlu membayar selisih BP bila dana dalam rekeningnya sudah lebih dari BP yang ditetapkan tahun ini. Dia harus konfirmasi bahwa bersedia berangkat tahun ini. Sebaliknya juga begitu. Bila jamaah haji lunas tunda akan menunda lagi keberangkatannya tahun ini, dia juga harus melapor ke kantor Kemenak setempat. Jamaah haji yang masuk alokasi kuota tahun ini yang tidak melakukan pelunasan tahap pertama akan masuk ke dalam tabel pelunasan tahap pertama tahun depan. Namun, bila 2 tahun berturut-turut tidak melakukan pelunasan, maka pada tahun ketiga dan seterusnya tidak lagi dimasukkan ke dalam tabel pelunasan atau tidak masuk dalam daftar keberangkatan. Jamaah yang sudah dikeluarkan dari tabel keberangkatan karena melewatkan 2 kali kesempatan harus melapor ke kantor Kemenak bahwa dia komitmen melunasi bila ingin dimasukkan lagi ke dalam tabel. Golongan kedua tabel pelunasan tahap pertama adalah prioritas lansia. Tentang ini sudah saya bahas khusus di video tersendiri. Silakan simak dan menonton videonya. Golongan ketiga, tabel pelunasan tahap pertama adalah jamaah haji cadangan. Tentang jamaah haji cadangan ini juga sudah saya bahas dalam video khusus. Jamaah haji cadangan yang tidak melakukan pelunasan di tahap pertama ini otomatis akan masuk pada urutan atas tabel pelunasan tahap pertama tahun berikutnya. Semua calon jamaah haji yang masuk dalam tabel pelunasan tahap pertama harus membayar pelunasan BP pada masa pelunasan tahap pertama dan tidak ada peluang untuk masuk tabel pelunasan tahap kedua
kecuali jamaah haji yang mengalami gagal sistem dalam melakukan pelunasan. Jamaah haji yang mengalami gagal sistem pelunasan tahap pertama menjadi prioritas urutan pertama pada tabel jamaah haji yang bisa melunasi pada tahap kedua. Kriteria dari jamaah yang mengalami kegagalan sistem dalam melakukan pelunasan adalah: yang pertama, jamaah haji yang mengalami kegagalan proses pelunasan akibat gangguan jaringan siskohat dan atau BPSBB. Hal ini mungkin terjadi ketika jamaah haji melakukan setoran di hari-hari akhir masa pelunasan dan pada saat itu terjadi masalah pada jaringan di server siskohat Kemenak atau di server bank atau pada jaringan yang menghubungkan server siskohat dengan bank. Jamaah yang mengalami hal ini harus minta surat pernyataan dari pihak bank bahwa dia sudah berusaha melunasi tapi gagal. Surat itu sebagai bukti untuk melapor ke Kemenak agar bisa masuk ke tabel pelunasan tahap kedua. Yang kedua adalah jamaah haji yang belum masuk dalam daftar jamaah haji berhak melunasi pada tahap ke-1 karena kesalahan sistem. Ini terjadi bila pada saat jamaah melakukan setoran pelunasan terjadi masalah di sistem sehingga data jamaah gagal terupdate atau tersimpan sehingga dianggap belum melunasi. Ini juga bisa dibuktikan dengan tanda bukti pelunasan dari bank untuk dilaporkan ke kantor Kemenak. Yang ketiga, jemaah haji yang sulit dihubungi karena hambatan komunikasi dan atau geografis. Sekarang teknologi telekomunikasi sudah berkembang pesat, namun dengan luasnya wilayah Indonesia masih ada daerah-daerah yang belum terjangkau jaringan komunikasi. Jamaah yang terlambat mengetahui bahwa dirinya masuk dalam tabel pelunasan tahap pertama harus segera melapor ke Kemenak agar dimasukkan dalam tabel pelunasan untuk masa pelunasan tahap berikutnya. Yang keempat, jemaah haji yang sudah melakukan pemeriksaan istitoah kesehatan namun belum di-entry oleh Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan. Nah, ini mungkin akan banyak terjadi. Pemeriksaan kesehatan untuk menentukan seseorang calon jamaah haji lulus secara istitoah semakin ketat, semakin banyak poin-poin pemeriksaannya. Dikarenakan banyaknya jamaah, sangat mungkin ketika petugas kesehatan belum selesai memasukkan semua data hasil pemeriksaan seluruh calon jamaah haji, masa pelunasan tahap pertama sudah ditutup. Maka jamaah haji yang lulus istitoah kesehatan tetapi datanya terlambat masuk akan otomatis dianggap sebagai kegagalan sistem pada pelunasan tahap pertama, sehingga akan masuk pada tabel pelunasan tahap kedua. Yang kelima, jamaah haji belum berstatus istitoah pada tahap ke-1, tetapi pada pelunasan tahap kedua ditetapkan telah memenuhi istitoah kesehatan. Ini terjadi pada jamaah haji yang saat masa pelunasan tahap pertama masih berstatus tidak memenuhi syarat istitoah kesehatan sementara sehingga perlu diobati, dan ternyata kondisinya membaik dan dinyatakan lulus istitoah ketika masa pelunasan tahap pertama sudah ditutup. Maka jamaah haji tersebut dimasukkan dalam tabel pelunasan tahap kedua. Jamaah haji yang dianggap mengalami kegagalan sistem pada pelunasan tahap pertama ini diberi kesempatan untuk melakukan pelunasan di tahap kedua. Bila dia tidak melakukan pelunasan, maka dia dianggap mundur pada pemberangkatan tahun ini dan kuotanya digunakan oleh pendamping lansia, jamaah yang mengajukan penggabungan mahram, dan pendamping jamaah disabilitas. Mengenai pendamping lansia dan penggabungan mahram akan saya bahas dalam video